Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukaf mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda, lakal hamdu idza radita, wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim barik wa majid wa karim ala sayyidina wa dukhina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang saya muliakan, bertaubat itu hukumnya wajib sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Tahrim. Di dalam surat At-Tahrim Allah berfirman, tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kalian semua. Ini perintah di sini adalah perintah wajib. Al-amru lil wujub. Perintah bertaubat ini perintah wajib. Tubu ilallah. Bertaubatlah kalian kepada Allah. Taubatan nasuha, dan taubat yang baik dengan taubat yang sebenar-benarnya. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, marilah jangan bosan-bosan setiap hari kita memohon ampun, baca istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang fasik itu ada dua macam. Ada orang fasik al-kafir, yang kedua al-fasik al-fajir. Orang fasik yang kafir yaitu orang yang menyekutukan Allah, orang yang tidak beriman kepada Allah, orang yang tidak beriman kepada Rasulullah, dan dia keluar dari taat kepada Allah. Sedangkan orang kafir yang orang fasik yang fajir, orang fasik tapi fajir, bukan kafir. Fasik yang fajir yaitu orang yang minum minuman keras, orang yang berzina, orang yang mencuri tanpa menghalalkan perbuatan tersebut. Itu namanya fasik al-fajir. Lalu apa perbedaan antara fasik al-kafir, fasik al-kafir dan fasik al-fajir ini? Perbedaannya adalah kalau fasik al-kafir itu tidak diharapkan ampunannya. Orang fasik yang kafir jelas tidak bisa diampuni, kecuali kalau dia mau mengucapkan dua kalimat syahadat, mau bertobat sebelum meninggal dunia. Tanpa mengucapkan dua kalimat syahadat, mereka tidak bisa diampuni oleh Allah. Sedangkan orang fasik al-fajir itu masih bisa diharapkan ampunannya. Kenapa? Karena setiap kemaksiatan yang pangkalnya karena kesombongan itu tidak bisa diampuni. Seperti maksiatnya iblis. Maksiatnya iblis ini karena diawali dari takabur, kesombongan. Jadi nggak diampuni. Tapi kalau kemaksiatan yang timbulnya dari nafsu, maka masih bisa diharapkan ampunannya. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, marilah kita senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ada sebuah hikayat di mana hikayat ini diceritakan dalam kitab Mukasyafatul Qulub karya Syekh Hujjatul Islam Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, bahwa di sana diceritakan Sayyidina Umar bin Khattab, ini yang terkenal dengan Al-Faruq. Sayyidina Umar terkenal dengan julukan Al-Faruq yang membedakan antara barang hak dan barang batil. Saking beraninya Sayyidina Umar diceritakan itu, sampai kalau Sayyidina Umar melewati sebuah gang, maka setan ini nggak berani lewat gang tersebut. Setan lebih baik menyingkir lewat gang yang lain. Lah suatu ketika Sayyidina Umar sedang melewati sebuah gang, lalu bertemu dengan seorang pemuda. Pemuda ini sedang mabok. Dia membawa botol minuman keras. Ya, kalau zaman sekarang mungkin bawa anggur cap orang tua atau apa ya. Karena dia malu, maka botol minuman itu dia sembunyikan di bawah baju. Dia masukkan ke dalam baju. Lalu Sayyidina Umar bertanya, "Wahai pemuda, apa itu yang kau sembunyikan?" Lalu pemuda ini berkata dalam hati, "Aduh, ini bagaimana ini ketemu dengan Sayyidina Umar, saya malu sekali bertemu dengan Sayyidina Umar, sementara saya membawa botol minuman keras." Akhirnya pemuda ini seketika itu bertaubat. Dia berkata dalam hati begini, "Ya Allah, jangan kau permalukan aku di depan Sayyidina Umar. Kalau engkau tidak mempermalukan aku di depan Sayyidina Umar, aku akan betul-betul bertobat kepadamu." Akhirnya ketika ditanya oleh Sayyidina Umar, "Apa itu yang kau sembunyikan?" Lalu pemuda ini menjawab, "Hadza khallun," ini adalah cuka. Padahal minuman keras, tapi dia menjawab cuka. Sayyidina Umar akhirnya memaksa orang tersebut, "Coba aku lihat." Akhirnya dibukalah bajunya dan diambillah botol tersebut, dan subhanallah, anak-anakku sekalian, setelah dibuka ternyata minuman keras tersebut sudah berubah menjadi cuka. Artinya taubatnya dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, orang yang tadinya takut karena makhluk, takut kepada makhluk, yaitu Sayyidina Umar, itu pun taubatnya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi orang yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.